Bab 2916. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Keterampilan tempur Fat Dragon yang menyelimuti langit tidak hanya kuat, tetapi juga dapat menggunakan 4 pot peri pada saat yang sama, menambahkan lapisan kekuatan pertahanan, yang sangat menakutkan. Namun, Fei Long memberi Lu Chen pot peri sebelumnya, dan 3 sisanya juga naik, dan sekarang tangannya kosong. Tukang reparasi perisai kehilangan perisainya, dan naga gemuk kehilangan potnya, seperti ayam jago besi yang rambutnya dicabut, rentan terhadap satu pukulan. Kedua iblis kuat itu sangat gembira ketika mereka menemukan bahwa pembudidaya perisai sudah tidak bersenjata. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan sempurna untuk membunuh penggarap perisai? Mereka berdua tidak memiliki banyak harapan untuk menghancurkan penggarap perisai, mereka hanya berlari untuk mencobanya. Jika mereka tidak dapat mengalahkan penggarap perisai, mereka akan pergi dan menghancurkan kedua wanita itu. Lagi pula, hanya dengan melindungi Lu Chen dengan pertahanan perisai, lebih dari selusin iblis puncak Daluo Jinxian tidak bisa masuk. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan pertahanan dari penggarap perisai itu sendiri begitu kuat sehingga dia tidak bisa membayangkannya, sama sekali. Tetapi pembudidaya perisai ini tidak tahu bagaimana cara mati, dan bahkan memberikan semua pot peri di tangannya, dan itulah kesempatan mereka untuk menghancurkan pembudidaya perisai. Fatih sudah keluar dari masalah, aku bisa mengangkat tanganku untuk menghancurkannya dan menghilangkan rintangan besar. Ras iblis yang kuat tertawa keras, bergegas menuju bocah gendut, dan memerintahkan kaki tangan lainnya, pergi dan persetan dengan kedua wanita itu. Setelah aku membunuh tukang reparasi perisai, setelah keterampilan tempur pertahanan dihilangkan, orang-orang rusak itu akan mati. Panci tembaga busuk akan gagal, dan kedua wanita itu serta Lu Chen akan mati. Orang kuat iblis itu adalah tahap tengah dari Daluo Jinxian, di matanya, bocah gendut itu hanyalah tahap akhir dari Jinxian. Sekarang dia tidak memiliki pot, tanpa perisai, dan dia bukan keturunan Kowloon. Oke, aku akan membungkus kedua wanita itu dan mencegah mereka melarikan diri. Orang kuat iblis lainnya adalah tahap awal Daluo Jinxian kepada dua wanita di belakang dan membunuh wanita roh terlebih dahulu. Wanita roh itu adalah roh es, dan dia menghancurkan roh primordial Miru, dan dibenci oleh iblis yang kuat. Tentu saja, dialah yang pertama berurusan dengan wanita roh dan membalaskan dendam Miru. Bocah gendut, kamu bahkan tidak punya pot kura-kura, bagaimana kamu bisa menahan pukulanku? Sambil mencibir, orang kuat iblis di tahap tengah Daluo Jinxian bergegas menuju Fei Long, singkirkan kamu, keturunan 9 naga tidak akan memiliki kekuatan pertahanan tambahan, dan dia harus dibagi menjadi 10 bagian oleh klan iblis kita. Petik 2, siapa bilang aku tidak punya pot? Saya punya banyak pot, bahkan jika aku bertarung denganmu selama 10.000 tahun, aku tidak akan bisa menggunakan semua potku. Fei Long tertawa, dan tiba-tiba mengambil peri pot berkualitas tinggi, dan langsung menarik kekuatan pertahanannya lagi. Kamu telah menggunakan 4 pot sepanjang waktu. Jika tebakanmu benar, keterampilan bertarungmu seharusnya hanya menggunakan paling banyak 4 pot. Pembangkit tenaga iblis di tingkat tengah Daluo Jinxian menatap pot peri Fei Long, dan terkejut, kamu memiliki 2 pot untuk keturunan Jiulong, dan 2 pot untuk 2 wanita di belakang, bagaimana mereka masih bisa digunakan? Bodoh, kamu hanya menebak setengahnya. Kamu menebak dengan benar tentang skill pertarungan utamaku. Itu bisa mengeluarkan hingga 4 peri pot pada saat yang bersamaan. Tetapi, jika saya mengganti pot lama dengan pot baru untuk keturunan Jiulong, pot lama itu tidak akan ada gunanya, dan itu hanya menjadi bagian saya dalam 1 pot. Jadi, aku masih bisa menggunakan peri pot untuk melawanmu, dan kemampuan perlindungan diriku akan segera penuh. Fat Dragon menyaksikan dengan jijik orang kuat iblis di tingkat tengah Daluo Jinxian bergegas maju, dan berkata dengan sinis, panci saya bahkan dapat dibawa oleh puncak Daluo Jinxian, tetapi Anda hanyalah seekor ikan di air, tetapi Anda juga ingin menerobos milikku. Garis pertahanan, yaitu tidak ada pintu sama sekali. Kamu benar-benar brengsek, mari kita lihat bagaimana aku bisa meledakkan potmu. Iblis kuat di tahap tengah Daluo Jinxian merasa bahwa dia sedang diejek, dan sangat marah saat itu juga, dan menamparnya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, sebuah telapak tangan menamparkan bagian belakang pot, dan terdengar suara keras yang mengguncang ke segala arah. Saat berikutnya, Jipin Xiangwo mengambil semua kekuatan telapak tangan, dan tidak dipatahkan oleh lawan, bahkan tidak ada satupun telapak tangan. Panci peri terbaik,
Tubuh utamanya terbuat dari emas peri, dengan pil binatang peri tingkat 8 sebagai energi inti, tubuh Pot sangat kuat. Jika naga gemuk bukanlah dewa emas, tetapi dewa emas Luo besar, maka teknik pertempuran yang menyelimuti langit yang ditampilkan lebih kuat, dan kekuatan pertahanan Pot peri kelas atas di tangannya tidak hanya dapat melawan emas Daluo abadi, tetapi bahkan makhluk abadi tingkat tinggi yang lebih lemah. Pembangkit tenaga iblis di depannya bukanlah puncak Daluo Jinxian, tetapi hanya di tahap tengah Daluo Jinxian. Kekuatannya terbatas, dan dia ingin menerobos peri Pot kelas atas Fei Long hanya dalam beberapa jam. Tidak diragukan lagi ini adalah mimpi. Kualitas pot pecah ini sangat tinggi. Pembangkit tenaga iblis tingkat menengah Daluo Jinxian itu tidak hanya tidak bisa memecahkan peri Pot kelas atas, tetapi juga merasa sedikit mati rasa di telapak tangannya, dan tidak bisa menahan cemberut. Hei, baguslah kalau kamu tahu, kamu ingin bermain denganku dan terus bermain denganmu. Fat Dragon memegang perisai dan menawan serta penuh kemenangan. Itu tidak masuk akal. Pembangkit tenaga iblis di tahap tengah Daluo Jinxian sangat marah, dan terus menyerang terus-menerus, berharap menemukan kelemahan dalam perbaikan perisai dalam serangan terus-menerus. Bum 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 bum, serangkaian telapak tangan ditampar di peri Pot, hanya semburan suara pot besar, itu saja. Teknik pertarungan Fei Long yang menyelimuti langit cepat dan kuat dalam pertahanan, dan peri Pot kelas atas di tangannya menangkap semua serangan telapak tangan lawan tanpa cacat. Hal ini membuat orang kuat iblis di tahap tengah Daluo Jinxian merasa semakin putus asa setelah serangan terus-menerus dalam satu tarikan napas. Naga gemuk tidak dikalahkan, jadi tentu saja klan iblis yang kuat di tahap awal Daluo Jinxian juga tidak bisa. Setelah orang itu terus melakukan serangan Lingua, dia tidak menghancurkan peri Pot kelas atas yang secara aktif dipertahankan Lingua, jadi dia harus berbalik menyerang Waner. Tapi Waner sama dengan Lingua, dan peri-peri kelas atas yang diberkati oleh Fei Long di tubuhnya, bagaimana mungkin bisa disingkirkan oleh seorang pria di tahap awal Daluo Jinxian. Sisi Fei Long stabil seperti Gunung Tai, dan sisi Lu Chen stabil seperti anjing tua. Panci lama di tubuh Lu Chen hendak dihancurkan, tetapi panci baru tiba-tiba diganti, yang membuat iblis kuat yang mengepung Lu Chen langsung menangis. Namun air mata akan kembali menjadi air mata, dan pertempuran harus dilanjutkan. Setelah Miru meninggal, tidak ada jalan keluar bagi kelompok iblis kuat ini. Namun, terus bertarung dengan Lu Chen bukanlah sebuah kemunduran sama sekali, melainkan jalan buntu. Tidak banyak, puncak Daluo Jinxian dalam kelompok pembangkit tenaga iblis ini, hanya sedikit, dan mereka telah dibunuh oleh Lu Chen hingga sekarang. Tanpa ancaman dari pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian, Lu Chen tidak lagi menggunakan pisau ke-55 untuk membunuh yang abadi, tetapi beralih ke pisau ke-54. Alasan utama menggunakan pisau ke-54 untuk membunuh yang abadi adalah karena mencabut pisaunya lebih cepat daripada pisau ke-55, dan juga lebih cepat untuk memotong musuh. Selain itu, hanya Daluo Jinxian yang sangat kuat di tahap akhir Miruru yang perlu menggunakan pedang pemotongan abadi yang ke-55, dan Daluo Jinxian lainnya tidak perlu menggunakan pedang ke-55 di tahap akhir, karena itu disebut membunuh ayam dengan palu godam. Segera setelah pedang ke-54 dari pembunuh abadi dilepaskan, semua orang di bawah puncak Daluo Jinxian akan mati. Pada saat itu, di puncak gunung, iblis berjatuhan dari waktu ke waktu, kanopi darah meledak, dan roh primordial melarikan diri. Aku memotong, aku memotong, aku memotong. Lu Chen memiliki pot peri untuk melindungi tubuhnya, jadi dia tidak khawatir tentang masa depan. Dia sering menggunakan 54 pisau untuk membunuh makhluk abadi, dan menebas balik iblis kuat yang mengepungnya, satu persatu, dan tidak pernah gagal. Setan-setan kuat itu tahu bahwa mereka tidak terkalahkan, tetapi mereka tidak mundur. Akhir yang tragis sudah hancur. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, lebih dari selusin iblis kuat semuanya terbunuh, dan bahkan roh primordial tidak dapat melarikan diri, dan Lingua memusnahkan mereka semua dengan medan es. Bahkan dua iblis kuat yang menyerang Fei Long, Waner dan Lingua tidak selamat, dan mereka mati di bawah pedang Lu Chen pada akhirnya. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian dari klan iblis semuanya ditanam di sini, dan mereka tumbuh dengan sinar dari klan iblis. Fei Long melihat mayat-mayat di mana-mana, tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan cemas, "Kakak senior, iblis di negeri dongeng masih berhubungan baik dengan umat manusia kita. Kamu telah membunuh begitu banyak iblis. Kamu tidak takut mengemudikan mobil, setan gila dan kamu akan bertarung dengan umat manusia kami.
Kanan. Petik 2. Aku takut pada burung. Setanlah yang ingin membunuh saya. Apakah saya takut setan akan membalas saya? Ini adalah keluhan pribadi antara saya dan setan. Jika iblis ingin membalas dendam, mereka bisa mendatangi saya. Tidak peduli apa yang terjadi, hubungan antara kedua suku tidak akan terlibat. Lagi pula, kekuatan menentukan segalanya. Iblis tidak sekuat kita manusia, dan mereka tidak pernah berani menantang manusia. Terlebih lagi, seluruh kelompok iblis yang menyergap kita dimusnahkan, dan bahkan roh primordial tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika iblis tahu bahwa saya yang melakukannya, mereka tidak dapat mengungkapkan nada suaranya. Sungguh kehilangan yang bodoh, iblis ditakdirkan untuk menelannya dengan air mata berlinang. Lu Chen berkata begitu sambil membawa pisau panjang. Saya khawatir, iblis akan keluar untuk berurusan dengan Anda untuk membalas dendam. Akan ada terlalu banyak iblis, sehingga akan sulit untuk dilawan. Naga gemuk masih khawatir. Dengan kamu di sini, apa yang kamu takutkan? Namun, kamu hanya berada pada tahap akhir dari keabadian emas sekarang, dan kekuatanmu tidak cukup, dan kekuatan untuk menutupi langit masih sedikit tidak ada artinya. Jika kamu naik ke alam kecil dan memiliki kekuatan puncak keabadian emas, maka pertahananmu melawan surga mungkin akan luar biasa. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, pada saat itu, kemampuan pot kura-kura Anda untuk menahan serangan akan diperkuat, dan Anda dapat mengabaikan serangan apapun dari puncak Daluo Jinxian, dan mungkin bahkan makhluk abadi tingkat tinggi yang bisa membawa ayam lemah. Saudaraku benar-benar memujiku, bahkan jika aku mengolah tubuh puncak Jinxian, tidak mungkin mengabaikan puncak Daluo Jinxian. Kekuatan serangan puncak Daluo Jinxian terlalu kuat, dan lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari tahap akhir Daluo Jinxian. Zetian saya tidak cukup kuat untuk membiarkan Daluo Jinxian menyerang di puncak, dan itu tidak akan pernah rusak. Untungnya, kualitas peripot terbaik cukup tinggi, dan hampir tidak dapat menahan beberapa pukulan dari puncak Daluo Jinxian, sehingga tidak akan rusak setelah dipukul. Jika kamu menggantinya dengan peripot bermutu tinggi, kamu pasti akan habis. Kamu tidak tahan dengan kekuatan serangan puncak Daluo Jinxian, dan kamu akan dihancurkan oleh pot itu dalam sekejap. Sedangkan untuk makhluk abadi tingkat tinggi, jangan pernah memikirkannya. Setidaknya aku harus masuk ke jajaran Daluo Jinxian untuk mendapatkan kemungkinan itu. Fei Long menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan beberapa keluhan, juga, keabadian rumah Zuzu sangat tinggi. Anda tidak mengizinkan saya tinggal di sana untuk berlatih dengan benar, tetapi Anda ingin saya pergi keluar bersama Anda untuk melakukan tugas. Saya tidak punya waktu untuk berlatih, dan puncak keabadian emas tidak ada gunanya. Ayah, apalagi Luo Jinxian. Petik 2. Aku butuh bantuanmu kali ini. Kamu pasti tidak punya waktu untuk berlatih. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimanapun, kondisimu saat ini hampir tidak cukup, dan keterampilan tempurmu untuk menutupi langit cukup kuat, dan pot kura-kura juga cukup bagus. Ada terlalu sedikit pil binatang abadi tingkat 8, dan tidak banyak pot abadi kelas atas yang telah dilemparkan. Saudaraku, jangan habiskan semuanya, atau tidak akan ada pot pada saat-saat kritis. Begitu Lu Chen menyebutkan pot kura-kura, Fei Long langsung menangis sedih. Oke, kali ini saya punya kesempatan, bunuh sekelompok binatang abadi tingkat 8, dan Anda tidak perlu khawatir tidak memiliki pil binatang abadi tingkat 8 di masa depan. Lu Chen tersenyum. Aku menginginkannya, aku menginginkannya. Mendengar itu bagus, mata Fei Long langsung berbinar. Pada saat ini, Waner dan Lingua membersihkan medan perang, dan mayat iblis kuat itu semuanya membeku, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Waner juga membawa kembali banyak cincin luar angkasa, yang merupakan rampasan dari pertempuran ini. Tapi Lu Chen membenci hal-hal di ring interspatial dan membiarkan Waner menanganinya sendiri. Bagi Lu Chen, para jenius biasa, harta karun bumi, dan ramuan tidak dapat dilihat kecuali ada harta karun khusus. Tempat ini berada di dalam area Abyss of Death, dan ada patroli iblis di mana-mana, jadi tidak cocok untuk tinggal dalam waktu lama. Segera, mereka berempat meninggalkan gunung dan segera menuju ke area lain. Lembah Darah, terletak di tengah negeri dongeng pegunungan dan laut, adalah satu-satunya tempat untuk melewati hutan Chaotian dan Gunung Mingku. Ini adalah wilayah para orc, lewat saja tidak akan diblokir, tapi ada pengecualian. Seperti Lu Chen, di masa lalu, Lu Chen melewati lembah darah berkali-kali, dan jalannya tanpa hambatan.
Dia belum pernah bertemu orc yang berlari untuk mempersulit keadaan. Tapi kali ini, tidak lama setelah Lu Chen melangkah ke lembah darah, dia ditemukan oleh patroli orc dan terpaksa turun dari ketinggian. Tim patroli orc terdiri dari lusinan orang, hampir semuanya adalah Jinxian, tetapi pemimpin tim adalah orang kuat Daluo Jinxian tahap akhir. Orc yang kuat itu pernah bertarung di puncak Duanwu dan mengenal Lu Chen. Dia tidak hanya memimpin timnya untuk menghentikannya, tetapi dia juga memaksa Lu Chen dan yang lainnya untuk mendarat. Di alam abadi, Lu Chen tidak memiliki kontak dengan orc, atau keluhan apapun. Satu-satunya saat dia mengalami konflik dengan para orc adalah setelah dia mengalahkan Sura dan pasukan sekutu monster abadi di benteng Misbreak. Lu Chen bertengkar dengan pemilik lembah darah karena penjarahan. Piala itu bukanlah barang biasa, tapi pil binatang abadi tingkat 8 yang sangat berharga. Meski begitu, itu seharusnya masalah sepele, dan dengan izin dari penguasa kematian, para orc tidak boleh menyimpan dendam terhadap Lu Chen. Bagaimanapun, dalam pertempuran benteng pemecah kabut, Lu Chen membalikkan keadaan sendirian, mengalahkan pasukan koalisi Shuro dan binatang abadi, dan menyelamatkan 4 ras besar. Kontribusinya tak tertandingi dan tak tertandingi. Oleh karena itu, sangat masuk akal bagi Lu Chen untuk mengambil semua pil binatang peri tingkat 8 sebagai hadiah. Karena itu, Lu Chen merasa para orc tidak akan melakukan apapun padanya, jadi dia rela dipaksa menyerah. Jika tidak, akan membuang-buang waktu jika Lu Chen tidak memulai pertarungan secara langsung, tetapi melepaskan wall-nya. Namun, setelah mendarat di tanah, Lu Chen menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, karena pemikirannya sendiri terlalu naif. Penguasa lembah darah ternyata adalah pemimpin orc yang berpikiran sempit, dan dia masih membenci Lu Chen karena mengambil semua rampasan. Oleh karena itu, setelah penguasa lembah darah kembali ke lembah darah, dia segera mengeluarkan perintah larangan terhadap Lu Chen kepada para orc. Selama Lu Chen muncul di lembah darah, kemanapun dia pergi, dia tidak akan diizinkan lewat, dan dia akan segera diusir. Lembah darah adalah tempat kalian para orc, tapi itu juga tempat di mana kalian harus melewati hutan Chaotian dan Gunung Mingku. Kami tidak pergi jauh ke pedalaman kalian, dan kalian tidak punya hak untuk menghentikan kami melewatinya. Lingua segera berdiri dan menunjuk ke arah binatang itu. Tim patroli klan memarahi, jadi semua orang bisa melewati lembah darah, kecuali Lu Chen. Orc yang kuat itu menunjuk ke arah Lu Chen, dan berkata, mengenai alasannya, Lu Chen tahu alasannya, jadi saya tidak perlu menjelaskannya. Tuan lembah darahmu, bukankah itu terlalu pelit hanya untuk hal kecil itu? Lu Chen segera mengerti apa yang dimaksud pihak lain, jadi dia berkata sambil tersenyum, mengapa saya tidak menemui pemilik lembah Anda dan membicarakannya secara langsung, atau meminta maaf atau semacamnya, bukan berarti masalah ini telah dihapuskan. Petik 2. Kamu terlalu banyak berpikir. Jika permintaan maaf berguna, apalagi yang perlu kamu lakukan? Orc yang kuat itu mendengus, dan berkata, pemilik lembahku terkenal pelit, jika kamu menyinggung perasaannya, kamu tidak akan pernah bisa makan dan berjalan-jalan. Baiklah, aku akan datang ke pintu untuk meminta maaf secara langsung di lain hari, dan pemilik lembahmu harus melepaskannya, kan? Lu Chen berkata dengan marah. Demi tidak memiliki keluhan besar dengan para orc, Lu Chen tidak ingin memiliki musuh dari ras lain. Jika dia bisa memperbaikinya, dia tetap bersedia memperbaikinya. Lagi pula, tempat yang dia tuju agak jauh, kemanapun dia pergi, dia harus melewati lembah darah. Oleh karena itu, dia tidak ingin memisahkan diri dengan para orc untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Minta maaf. Orang kuat orc itu memandang ke arah Lu Chen, dan senyuman aneh tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Tuan lembahku memiliki persyaratan kompensasi yang tinggi, dan dia tidak akan meminta kompensasi yang lebih sedikit. Hadiah apa yang kamu berikan? Berencana untuk membayar hadiah yang besar, kata Lu Chen. Bersikaplah spesifik. Orang kuat orc itu tidak sopan sama sekali. 10.000, 9 pil abadi sejati yang cantik. Lu Chen bahkan tidak memikirkannya, dia hanya membuka mulut dan berkata, nilai pil abadi sejati Jiuxuan sangat tinggi, dan bahkan tidak dijual di luar. Ini adalah pil khusus untuk kesejahteraan Legiun Fanatik. Tetapi Legiun Fanatik semuanya telah melangkah ke dalam keabadian emas, dan pil abadi sejati Jiuxuan yang tersisa tidak berguna, dan pantas untuk diberikan sebagai hadiah. Mengingat fakta bahwa Jiuxuan dan adalah obat mujarab yang dimonopoli oleh sekte dan, memberikannya adalah hadiah yang luar biasa,
dan jumlahnya masih sebanyak 10.000 keping, dan umumnya tidak ada yang akan menolaknya. Pil abadi sejati Jiuxuan adalah hal yang baik, tapi ini bukanlah obat mujarab yang paling dibutuhkan oleh ras binatang, jadi ini bukanlah hadiah yang bagus. Tanpa diduga, orc yang kuat itu tersenyum menghina, dan berkata, jika kamu memberikan hadiah kecil, kamu mengira pemilik keluargaku akan berdamai denganmu. Kamu benar-benar gila, lalu hadiah apa yang kamu inginkan? Di mata pemilik lembahmu, itu dianggap sebagai hadiah yang luar biasa. Melihat sikap menghina pihak lain, Lu Chen langsung kesal, tapi dia tidak langsung meledak, tapi bertanya dengan sabar. Kamu memuntahkan semua pil binatang abadi tingkat 8 yang kamu cari, dan Tuan Lembahku tidak hanya akan berdamai denganmu, tetapi juga memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan. Orang kuat orc itu membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata begitu. Lalu apa? Pil binatang abadi peringkat 8 ada di sakuku, dan tidak ada kemungkinan untuk mengeluarkannya. Mendengar ini, Lu Chen tertawa, merasa lega. Mengapa tidak membiarkannya pergi? Pil binatang peri tingkat 8, dia memiliki celah besar sekarang, dan dia masih harus terus mendapatkannya. Bagaimana dia bisa menggalinya dan memberikannya kepada klan binatang? Harga yang diminta para orc pasti tidak memiliki ketulusan untuk rekonsiliasi, tidak ada ruang untuk bermanuver, itu adalah kesepakatan. Sekarang sudah beres, semua kekhawatiran harus dibuang, dan tidak ada beban lagi, dan semuanya berakhir. Bagaimanapun, dia memiliki banyak musuh, tidak peduli apakah ras manusia, ras monster, ras Ming, ras iblis, atau ras binatang ditambahkan. Seperti kata pepatah, kalau banyak kutu tidak akan gatal, dan jika banyak hutang, tidak perlu khawatir. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, maka kamu tidak ingin melewati lembah darah. Orang kuat orc itu mencibir, lalu berkata dengan nada menghina, tidak peduli betapa hebatnya kamu tetap bukan Luo Jinxian yang besar, dan kamu tidak bisa melawan seluruh klan orc kami. Kamu bisa keluar dari lembah darah, atau keluarkan pil binatang peri tingkat 8 untuk membeli tongsing, tidak ada lagi. Yang dipilih. Petik 2. Kentut ibumu, kami bahkan mengalahkan iblis, siapa kamu para orc? Pada saat ini, Fei Long tidak bisa menahannya, dan menjadi marah di tempat, sudah kubilang, pil binatang peri tingkat 8 itu sudah jatuh ke tanganku, dan aku menelan semua binatang abadi tingkat 8, pil, cerna semuanya, dan ubah semuanya menjadi siang. Jika kamu ingin makan siang, aku akan memberikannya padamu. Petik 2. Bocah gendut berani memarahiku, dia mendekati kematian. Orc yang kuat itu sangat marah, menunjuk ke arah naga gemuk, dan memerintahkan bawahan di sekitarnya, pergi dan bawa bocah gendut itu kepadaku. Aku akan menyeretnya kembali untuk memotong kulit dan tulangnya, sehingga dia tidak dapat bertahan hidup, dia ingin mati. Tidak bisa, Cih, tim Dewa Emas juga ingin menjatuhkan Lao Su. Fei Long tertawa, dan segera ada penglihatan di belakangnya, dan 4 pot peri ditambahkan di tangannya. Jangan bilang kamu punya lusinan dari keabadian emas, bahkan jika ada lusinan keabadian emas Daluo, saya tidak memperhatikan. Dengan Lu Chen, di sini, Fei Long secara alami tidak terintimidasi, tetapi juga penuh percaya diri, takut pada burung. Bocah gendut, kamu sekarat, dan kamu masih berani menyombongkan diri, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Bocah gendut, semua orang adalah peri emas, bisakah kamu melawan lusinan orang dengan satu musuh? Bocah gendut, kamu adalah Dewa Emas Pertengahan, dan 7 atau 8 dari kita adalah Dewa Emas Pertengahan, apakah kamu berani memilih? Bocah gendut, masih ada beberapa dari kita yang berada di puncak Jinxian, kenapa kamu tidak mencobanya? Mendengar keributan Fei Long, puluhan Dewa Emas dari klan orc sangat marah dan meneriaki mereka satu demi satu. Hei, berhentilah membuat masalah, aku akui kamu sangat kuat, tapi kamu bukan tandingan bocah gendut. Lu Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan peri emas orc yang bodoh itu maju, dan dengan baik hati membujuknya, jika kamu benar-benar bertarung dengan bocah gendut, kamu pasti tidak akan mendapatkan kebaikan, dan kamu mungkin mati sehingga tidak ada bahkan ada sampah yang tersisa. Petik 2. Pewaris 9 naga, sebaiknya kau tidak menghentikan kami, kalau tidak kami berani melawanmu. Pewaris 9 naga, kami tahu kamu sangat kuat, kamu tidak lagi berada di level yang sama dengan kami, sebaiknya kamu tidak mengganggu kami. Pewaris 9 naga, kami akan segera mendapat bala bantuan yang kuat, dan kemudian Anda harus menghadapi mereka, bukan kami. Pewaris 9 naga,
Bala bantuan kami adalah sekelompok Luo Jinxian besar, sebaiknya kamu melakukannya sendiri. Pewaris 9 naga, kamu tidak bisa menjaga si gemuk lagi, sudah cukup bagus kalau kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Meskipun Dewa Emas ras orc takut pada Lu Chen, mereka berani meneriaki Lu Chen karena mereka berada di wilayah mereka sendiri. Lu Chen, biarkan mereka pergi, atau kamu harus melawanku. Orang kuat orc itu menghunus pedangnya dan membuka penglihatannya, tampak siap bertarung. Dengan kekuatan tempurmu di puncak Duanwu, kamu bisa membunuh Daluo Jinxian tahap tengah, tapi aku adalah tahap akhir Daluo Jinxian, kan? Menurutmu itu aku, lawan. Mengenai kesan kekuatan tempur Lu Chen, pembangkit tenaga listrik orc masih dalam periode Duanwu Feng, bertarung melawan kekuatan tempur kelas atas Sura. Adapun kekuatan supernatural Lu Chen dalam kompetisi seni bela diri di Zuzu, belum lagi ras binatang, bahkan ras iblis pun tidak mengetahuinya, jika tidak, penyihir Miru tidak akan menderita kerugian besar. Hal ini terkait dengan fakta bahwa iblis dan orc tidak terlalu memperhatikan informasi ditempatkan di kota Zuzu, dan tidak ada yang secara khusus menanyakan tentang situasi umat manusia. Dan klan Ming sangat baik dalam hal ini, ras iblis dan ras binatang telah dibuang di sekitar 100 jalan, dan para tetua klan Ming langsung diatur untuk tinggal di kota Zuzu. Dia telah berpatroli di pinggiran lembah darah, jauh dari lokasi tingkat tinggi lembah darah, dan menerima pesan secara perlahan. Selain itu, turnamen besar Zuzu baru berakhir beberapa hari, dan beritanya belum sampai ke puncak klan orc, jadi dia tidak akan tahu tentang Lu Chen. Jika tidak, jika Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian di puncaknya, bagaimana dia berani memimpin tim untuk menghentikan Lu Chen tanpa izin? Oke, jika kamu buru-buru mati, maka aku tidak akan menghentikanmu. Lu Chen melihat bahwa para idiot ini bertekad untuk mencari kematian, jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi, dan tidak menghentikan mereka lagi. Di bawah restu Zetian, peripot kelas atas Fei Long dapat menarik garis pertahanan yang kuat, yang bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh kelompok idiot ini. Tentu saja, Fei Long tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri, tapi dia pasti tidak bisa menghadapi kelompok orang ini. Mereka tidak memiliki kekuatan serangan yang kuat. Namun, Fei Long tidak bertarung sendirian, ada orang di belakangnya yang membantu, dan itu lebih dari cukup untuk memanen sekelompok emas abadi. Adapun orc arogan Daluo Jinxian tahap akhir. Selama pertempuran dimulai, orang itu sudah mati. Para orc itu mengatakan bahwa sekelompok besar Luo Jinxian datang untuk memperkuat mereka, jadi itu pasti benar. Tapi segera, belum tentu, orc tidak sejujur itu, dan terkadang mereka sangat licik. Mereka percaya 50% dari perkataan mereka mungkin hidup selamanya, dan 100% dari keyakinan mereka tidak akan pernah bereinkarnasi. Meskipun ini adalah wilayah lembah darah, namun ini bukanlah daerah pedalaman lembah darah, melainkan pinggiran lembah darah, dan jarak antara daerah pedalaman dan pinggiran masih cukup jauh. Sekelompok orang kuat klan orc Daluo Jinxian yang datang untuk meminta bala bantuan, yaitu puncak klan orc, harus dikirim dari pedalaman, dan tidak mungkin untuk tetap berada di pinggiran. Oleh karena itu, meskipun bala bantuan kuat dari para orc segera tiba, itu akan memakan waktu, dan tidak mungkin untuk tiba dengan cepat. Dia masih punya waktu, dan belum terlambat untuk pergi setelah orc yang kuat ditangani dan tim patroli orc ini dimusnahkan. Saat bala bantuan tingkat tinggi dari ras orc tiba, diperkirakan hari lili akan dingin. Gemuk, ayo kita ketahuan. Begitu Lu Chen melepaskannya, lusinan orc emas abadi segera bergegas menuju Fei Long. Lu Chen terlalu kuat, mereka tidak bisa melakukannya. Tetapi bagi seorang penggarap perisai di tahap selanjutnya dari keabadian emas, jika mereka bergegas maju, mereka harus mendapatkannya dengan santai. Tutupi langit. Fat Dragon berteriak pelan, dan mengusir langit. 4 peripot di tangannya diberkati oleh keterampilan tempur, dan langsung menarik 4 garis pertahanan yang kuat, membuatnya tidak bisa dihancurkan. Bajingan kura-kura dari klan orc, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah kepadaku. Aku berjanji tidak akan menghajarmu sampai habis. Fei Long tertawa, mengangkat tangan kiri dan kanannya, dan 3 peri-peri terbaik terbang keluar, 2 berkah diberikan kepada Waner dan Linghua, 1 diberikan kepada Lu Chen, dan dia hanya memiliki 1 yang tersisa. Ada lusinan dewa emas di area tersebut, dan 1 pot sudah cukup untuk bertarung. Dalam sekejap mata, lusinan orc emas abadi telah tiba, dengan pedang, senjata, pedang, tombak, tinju, telapak tangan,
dan kaki, semua datang untuk menyambut Fei Long, ingin memecahkan pot peri di tangan Fei Long, lalu tangkap Fei Long hidup-hidup. Pada saat itu, peri pot kelas atas di tangan Fei Long berputar dengan cepat, menahan serangan dari segala arah, dan terjadi ledakan ping, ping, pong, pong, bang. Setelah putaran serangan cepat oleh Orc Jinxian turun, Fei Long membawa semuanya dengan pot peri terbaik, dan tidak ada jejak yang jelas di tubuh pot, hampir tanpa cedera. Sial, ada yang salah dengan tukang reparasi perisai ini. Keterampilan tempur pertahanannya terlalu kuat, dan kita tidak bisa masuk. Panci di tangan bocah gemuk juga rusak. Kualitasnya terlalu tinggi. Itu mungkin senjata abadi kelas atas. Kuda lumpur, kita bahkan tidak memiliki artefak peri kelas atas di Blood Valley. Gadget kelas atas itu hanya ada di jalan menuju langit. Bagaimana Fat Boy bisa memilikinya? Ini akan menjadi masalah besar. Kita tidak bisa mengalahkan senjata peri kelas atas. Kurasa Daluo Jinxian perlu melakukannya. Menghadapi Fei Long, seorang tukang reparasi perisai yang kuat, makhluk abadi emas ras binatang ini tidak bisa masuk sama sekali, dan langsung merasakan satu kepala dan dua besar. Artefak abadi yang ekstrim. Pada saat ini, pemimpin pembangkit. Tenaga listrik orc tahap akhir Luo Jinxian yang besar mengalihkan pandangannya dan menatap pot peri di tangan Fei Long, dan segera mengerutkan kening, ingin bergegas menuju Fei Long, senjata peri berkualitas tinggi, saya takut hanya aku yang bisa melakukannya. Aku yang bisa bergerak. Petik 2. Jika kamu merajut selusin wall, kamu tidak akan bisa melindungi dirimu sendiri. Tanpa diduga, Lu Chen memanggil Zhan Shen, mengangkat pisaunya dan menghentikan orc kuat itu, siap membunuhnya. Brengsek, jangan mengira kamu adalah keturunan Jiulong, aku akan takut padamu. Orc yang kuat itu sangat marah, dan dia tidak peduli dengan sisi Fei Long, jadi dia hanya mengangkat pedangnya dan menikam Lu Chen. Coba kulihat, setelah kamu meningkatkan wilayahmu, apakah kekuatan tempurmu lebih kuat dari sebelumnya, dan bisakah kamu mengalahkanku? Mengenai kekuatan tempur Lu Chen saat ini, dia tidak tahu, dia juga tidak 100% yakin bisa mengalahkan Lu Chen, jadi dia sedikit khawatir, dan awalnya tidak ingin melawan Lu Chen. Tapi sekarang sepertinya bahwa timnya bahkan tidak bisa mengalahkan pria gendut itu, dan Lu Chen tidak akan diusir olehnya, dan tidak ada gunanya menunda, jadi dia hanya bisa melakukan pukulan. Keras menunggu sampai timmu tersingkir, dan barulah giliranmu. Lu Chen memutar Yuan abadi, dan melemparkan pedang ke-54 dari pedang abadi. Dengan lambaian pedang panjangnya, dia menebas ke arah pedang lawan, tetapi jika kamu ingin buru-buru bereinkarnasi, maka aku tidak punya pilihan selain mengirimmu selangkah lebih maju. Ledakan, bilahnya menebas pedang, dan terdengar suara keras, mengguncang tanah. Pada saat berikutnya, kekuatan pedang menghancurkan kekuatan pedang, dan ujung pedang menghancurkan ujung pedang. Dalam kompetisi kekuatan, skornya tinggi. Namun, sisa kekuatan pedangnya masih kuat, tidak hanya menghancurkan tangan orc kuat yang memegang pedang, tapi juga terus memotong ke arah tubuh orc kuat itu. Tidak, ampuni hidupku. Orang kuat orc itu ketakutan, kesombongannya sebelumnya telah hilang, hanya memohon belas kasihan yang tersisa. Namun, permintaan belas kasihannya tidak ada gunanya, Lu Chen tidak berniat melepaskannya, dia akan mati jika dia memohon belas kasihan atau tidak. Ledakan, pisau ajaib itu ditebas, seperti kilatan cahaya biru, langsung memotong tubuh binatang orc yang kuat itu menjadi beberapa bagian, berubah menjadi kanopi darah, dan darah binatang itu menodai negeri peri menjadi merah. Lu Chen, jika kamu berani membunuhku, kamu akan menghadapi pengejaran habis-habisan dari klan binatang buasku. Di antara tubuh hewan yang hancur, roh primordial bergegas keluar, berteriak dengan marah, dan terbang langsung ke langit. Awalnya, aku tidak ingin memiliki musuh dari ras lain. Aku sudah bersikap sopan padamu. Tapi, kamu tidak tahu mana yang baik atau buruk, jika kamu bersikeras memaksaku melakukannya, maka kamu hanya bisa naik ke surga dan kembali ke tahtamu. Tak seorang pun di tim patrolimu akan melarikan diri, bahkan Yuan Shen pun tidak. Saat itu, kalian semua akan mati, dan tak seorang pun di tim tingkat tinggimu akan tahu siapa yang melakukannya. Lu Chen bereaksi sangat cepat, cakarnya seperti kilat, dan dia menangkap kembali roh primordial itu dalam waktu singkat. Bahkan jika kamu membunuh orang untuk membungkam mereka, eksekutif klan orku masih bisa menemukan pembunuhnya, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Roh primordial dari orc yang kuat meraung. Lagi pula, itu tidak masalah, aku punya banyak musuh,
dan semuanya akan berakhir bersama kalian para orc. Lu Chen terkekeh dan mencubit tangannya sedikit, jiwa orang kuat orc bahkan tidak bisa berteriak, dan segera menghilang menjadi abu. Tidak, ayo pergi. Segera setelah orc yang kuat itu mati, orc emas abadi itu ketakutan, dan segera menyerang Fei Long, tetapi berbalik untuk melarikan diri. Namun, jika Lu Chen ingin membunuh mereka semua, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Lapangan es. Antara langit dan bumi, terdengar teriakan lembut seorang wanita. Tiba-tiba, suhu yang sangat rendah muncul dan menyelimutinya. Pada saat itu, area itu luasnya 10.000 kaki, dan lautan es dan salju membekukan semua orc dan dewa emas di dalamnya. Itu adalah ladang es Lingua. Bakat Lingua mirip dengan Ming Yue, dan tidak kalah dengan Sangguan Jin, sehingga kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat dari orang biasa. Lingua terutama berlatih di Cao Tianlin, dan dilatih oleh Dewa Roh, dan kemudian didukung oleh ramuan Jiuxuan milik Lu Chen. Kecepatan kultivasi secara langsung melampaui Lu Chen, yang memiliki banyak masalah, dan dia telah mencapai puncak Jinxian. Suhu tubuh roh es yang sangat rendah di puncak Jinxian bahkan lebih dingin, dan medan es yang ditampilkannya sangat kuat sehingga Daluo Jinxian yang lebih lemah pun dapat dibekukan, apalagi Jinxian dengan level yang sama. Pada saat itu, lusinan orc emas abadi jatuh ke lapangan es, dan tidak hanya mereka semua membeku, tetapi kebanyakan dari mereka mati membeku di tempat. Para orc di tahap awal dan tengah Golden Immortal terlalu lemah, dan tubuh mereka langsung mati beku, dan jiwa mereka membeku sampai mati. Meskipun para orc di tahap tengah dan puncak Golden Immortal masih hidup, mereka juga membeku menjadi patung es, tidak bisa bergerak, dan tidak jauh dari kematian. Sungai es. Lingua menyapu dengan cambuk, menghancurkan semua patung es di lapangan es hingga berkeping-keping dengan momentum menyapu bersih ribuan pasukan. Suhu rendah yang Anda lepaskan semakin rendah, dan medan dingin yang terbentuk semakin kuat. Sekarang dapat membekukan semua tingkat yang sama. Lu Chen memandang Lingua dan mengangguk setuju, menurutku kekuatan tempurmu hampir sama dengan Sangguan Jin. Kamu bisa bertarung di level yang lebih tinggi dan langsung melawan Daluo Jinxian yang lebih lemah. Tidak ada gunanya mengalahkan Daluo Jinxian yang lebih lemah, saya hanya ingin masuk ke jajaran Daluo Jinxian. Lingua menatap Lu Chen dengan mata panas, penuh rasa iri. Keabadian tingkat menengah memiliki 4 alam, keabadian primordial, keabadian sejati, keabadian emas, dan Daluo Jinxian. Dan Daluo Jinxian adalah titik balik keabadian tingkat menengah, dengan peringkat tertinggi dan kekuatan terkuat, beberapa tingkat lebih tinggi dari Jinxian. Bahkan di puncak Jinxian, ia jauh dari Daluo Jinxian terlemah, dan tidak ada bandingannya dalam hal kekuatan saja. Meskipun bakatnya sangat tinggi, kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dia dapat melompat untuk membunuh Daluo Jinxian yang lebih lemah, dia tidak puas. Dia tidak ingin tetap berada di puncak Jinxian, dia ingin menduduki peringkat di antara Luo Jinxian yang hebat, dia ingin melangkah lebih jauh. Karena Lu Chen terlalu kuat, di tahap tengah dari Golden Immortal, dia benar-benar menyapu seluruh negeri dongeng Daluo Jin, dan bahkan puncak Daluo Jin Immortal masih bisa dipenggal. Kekuatan tempur Lu Chen yang menyimpang membuka matanya dan sangat merangsangnya. Jadi, dia ingin menjadi lebih kuat. Sangat disayangkan Lu Chen adalah keturunan 9 naga, dan dia memiliki keterampilan mesum, dan dia dapat membangkitkan pembuluh darah naga terkuat di dunia, yang tidak sebanding dengan orang biasa. Bahkan jika dia, tubuh roh es terkuat di dunia, telah berkultivasi dengan keras, dia tidak dapat mengejar Lu Chen, yang memiliki banyak masalah dan tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Bisakah dia tidak iri pada Lu Chen? Tentu saja tidak ada rasa iri, apalagi kebencian. Hubungan antara dia dan Lu Chen pada dasarnya adalah hubungan yang erat. Penyesalan yang tertinggal di dunia fana pasti akan dibuat-buat di negeri dongeng. Tidak ada kecemburuan atau kebencian. Faktanya, semakin kuat Lu Chen, semakin bahagia hatinya. Setelah pekerjaan selesai, ayo kembali menemui Dewa Roh. Serahkan jalan ke alam atas, dan Dewa Roh akan berutang permintaan padaku. Dan satu-satunya harapanku adalah menjadikanmu lebih kuat dariku. Dewa Roh datang dari alam atas, dia pasti punya cara untuk segera meningkatkan basis kultivasimu. Lu Chen memandang Lingua dan berkata begitu. Bukankah satu-satunya keinginanmu adalah meminta 3 permintaan lagi kepada Dewa Roh? Lingua bertanya dengan heran. Ini hanya lelucon, apakah kamu percaya? Lu Chen tertawa, lalu berkata, Ling Xian tidak bodoh, dan dia memiliki temperamen yang buruk.
Jika aku berani membuat permintaan serakah seperti itu, Ling Shen mungkin akan menjadi gila, dan mungkin langsung mengingkari janjinya, dan menang, bahkan tidak mengabulkan permintaanku. Petik 2. Linghua berkata lagi, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, kamu cukup menanyakan apa yang kamu inginkan, daripada melakukannya untukku. Dahulu kala, aku berjanji padamu. Jika diberi kesempatan, aku akan membuatmu lebih kuat dan tak terkalahkan. Lu Chen berkata begitu. Apakah ada janji seperti itu? Linghua mengedipkan matanya, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas, dan berkata, kamu tidak pernah membuat janji apapun kepadaku, tidak ada janji apapun, jadi kamu tidak perlu bersikap sentimental. Aku benar-benar berjanji. Lu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Linghua selalu memiliki ambisi untuk menjadi lebih kuat, dan bukan berarti dia tidak mengetahuinya. Di benua Yuanwu, ketika dia mengundang Linghua keluar gunung, dia tahu apa yang diinginkan Linghua. Namun, seiring berjalannya waktu, seiring dengan semakin dalamnya hubungan dengan Linghua, saat pernikahannya di dunia fana dimulai, Linghua melarikan diri sendirian, dan kemudian bertemu Linghua di negeri dongeng, Del. Dia telah menganggap apa yang ingin dilakukan Linghua sebagai urusannya sendiri, untuk menebus hutangnya pada Linghua. Padahal, ia memang berjanji kepada Linghua bahwa jika suatu saat ada kesempatan, ia akan membantu Linghua menjadi lebih kuat, bahkan lebih kuat darinya. Namun, saat ini Linghua hanya mengatakan belum menerima janji apapun. Apa yang sedang terjadi? Linghua cerdas, berpikir cepat, dan memiliki ingatan yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak mengingat hal ini? Maaf, saya tidak ingat atau punya kesan apapun tentang ini. Tanpa diduga, Linghua begitu gigih hingga rahang Lu Chen hampir terjatuh karena terkejut. Oke, jangan berdebat, katakan saja apa yang kamu katakan. Lu Chen tersenyum tak berdaya, lalu memberi isyarat, dan berkata, kita harus pergi sebelum bala bantuan dari para orc datang. Saya tidak ingin para orc tahu bahwa saya membunuh semua patroli mereka. Yah, pada saat ini, Fei Long mendekatkan kepalanya, menunjuk ke utara dan berkata, saudaraku, lihat ke sana, sudah ada tim orc, prestasi kita sudah diketahui oleh para orc, dan kita sudah gagal membungkam mereka. Petik 2. Aku pergi. Lu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang jauh di utara, dan ekspresinya sedikit berubah. Sebab, ada tim patroli orc beranggotakan puluhan orang yang melarikan diri ke segala arah, seolah-olah melihat hantu di siang hari, terbang lebih cepat dari kilat. Setidaknya, tim patroli orc datang untuk mendukung, tapi mereka melihat kaki tangan mereka dihancurkan. Sebuah tim patroli yang terdiri dari puluhan orang, pemimpinnya dipenggal oleh Lu Chen, dan sisanya dihancurkan oleh Linghua saja. Itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Tim patroli orc yang datang untuk mendukung memiliki kekuatan yang hampir sama dengan tim patroli yang dihancurkan. Melihat situasi pertempuran yang begitu tragis, mereka tidak melarikan diri lebih awal. Mungkinkah mereka menunggu kehancuran mereka sendiri? Namun, puluhan anggota patroli orc Jinxian, dan pemimpin orc Daluo Jinxian melarikan diri ke segala arah. Jaraknya masih sangat jauh, setidaknya puluhan ribu mil jauhnya, jadi sudah pasti mustahil untuk mengejar dan membunuh mereka semua. Lupakan saja, kita telah menjalin hubungan dengan klan binatang, jadi itu tidak masalah. Lu Chen terbang ke langit dan terbang menuju Cao Tianlin, ayo pergi, selesaikan semuanya dulu, dan bicarakan urusan klan binatang nanti.